Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Khadijah itu telah beriman kepadaku dikala orang-orang mendustaiku, dan dia membantuku dengan hartanya dikala orang-orang mengharamkannya untukku, dan Allah Subhanahu wa taala memberiku anak darinya, sementara Allah tidak menganugerahiku anak dari istri-istriku yang lain. Maka coba lihat betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan Khadijah radhiyallahu taala anha terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, kita akan bacakan riwayat tentang Khadijah radhiyallahu taala anha ini. Terdapat riwayat tentang keutamaan beliau bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Khadijah, dia itu Khadijah yang datang membawa satu wadah yang berisi lauk pauk, makanan untukmu atau minuman. Jika ia mendatangimu, maka sampaikan kepadanya salam dari Rabb-nya dan diberi kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada rasa letih di dalamnya." Maka perhatikan riwayat ini adik-adikku sekalian. Langsung Jibril yang menyampaikan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan bahwa sampaikan kepada Khadijah, disuruh sampaikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bahwa ada salam dari Tuhannya. Ada salam dari Tuhannya, Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi salam kepadanya. Paham kita apa itu salam? Tahu kita apa itu salam adik-adikku sekalian? Salam, assalamualaikum. Itu kan yang kita tahu salam. Semoga keselamatan untukmu. Dan Allah yang memberi salam kepada Khadijah. Keselamatan untuk Khadijah. Ada yang mampu mencelakakan orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ada yang bisa mencelakakan orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Wallah, tidak ada. Tidak akan pernah lagi ada yang bisa mencelakakan Khadijah setelah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salam keselamatan untuknya. Sampaikan wahai Nabi, kata Jibril kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, bahwa salam dari Tuhannya, keselamatan dari Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi salam kepadanya dikarenakan keutamaan dan besarnya pengorbanannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam ini. Seorang wanita, adik-adikku sekalian, perempuan. Tidakkah kita malu sebagai laki-laki kalau kita laki-laki? Di mana, sejauh mana perjuangan kita untuk Islam ini, untuk menegakkan Islam? Tidak usah kita mengajak orang dulu. Jangan dulu mengajak orang. Untuk diri kita sendiri dulu. Ajak diri kita sendiri dulu untuk taat kepada Allah. Datang waktu azan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ada di antara kita yang tergugah hatinya datang ke masjid untuk sholat. Bagaimana kita bisa memperjuangkan agama ini, mendakwahkan kepada manusia yang lain kalau kita sendiri belum mampu untuk memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Kita sendiri dulu, bangkit dari tempat duduk. Bangkit dari tempat tidur. Segera penuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Kita akan menang dengan salat. Kita akan menang dengan taat kepada Allah. Maka perhatikan ini adik-adikku sekalian. Di zaman dahulu perempuan pun siap mati di jalan Allah, siap mengorbankan dirinya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membela agama Allah. Bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Siapa yang akan membunuh kita kalau kita sholat? Di zaman Nabi, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sholat taruhannya nyawa. Mau sholat di hadapan orang-orang di Mekah, taruhannya nyawa. Di zaman kita ini tidak ada yang melarang, bahkan kita dipuji kalau kita rajin sholat. Lalu kenapa berat untuk kita memenuhi panggilan Allah? Perhatikan ini adik-adikku sekalian. Maka setelah
setelah perjuangan yang teramat besar yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anhu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepadanya salam dari Tuhanmu. Jibril mengabarkan tentang salam yang datang dari Allah. Kabar gembira. Dan tidak ada lagi kabar yang lebih menggembirakan selain dari kabar yang seperti ini. Allah yang memberikan keselamatan kepadanya. Kemudian yang kedua, kata Jibril alaihissalam, gembirakan Khadijah, wahai Rasulullah, gembirakan dia, beri kabar gembira kepadanya bahwa sudah ada disiapkan oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Sudah disiapkan, disuruh gembirakan sebelum mati, sebelum beliau meninggal, disuruh gembirakan. Sudah gembirakan saja. Sudah ada di rumahnya di surga yang Allah siapkan untuknya, terbuat dari mutiara. Kenapa adik-adikku sekalian? Apa yang membuat Allah senantiasa memuliakan Khadijah radhiyallahu taala anha? Bahkan dia itu nanti di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuka-pemuka kaum wanita, orang yang paling tinggi kedudukannya di antara wanita-wanita di surga. Apa yang membuat beliau sedemikian tinggi kedudukannya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di atas langit, pencipta seluruh makhluk, dia perintahkan kepada malaikat termulia yang dia perintahkan, Jibril, tidak tanggung-tanggung, malaikat yang paling mulia yang langsung diperintahkan, suruh sampaikan kepada Nabi. Manusia yang termulia yang disuruh perintahkan untuk menyampaikan kepadanya kabar gembira berupa salam, kabar gembira berupa rumah di surga. Apa amalannya? Tiada lain, amalannya adalah pengorbanan dari jiwa dan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Maka perhatikan ini adik-adikku sekalian, agar ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Kita ini laki-laki, penuhi panggilan Allah, dan yang perempuan juga. Kalau tidak sanggup ke masjid, perempuan lebih afdalnya, lebih baiknya di rumah, sholat dulu, tidak usah jauh-jauh dulu, sholat dulu. Setelah kita mampu tunaikan sholat 5 waktu, ajak teman. Sedang duduk-duduk, hayya 'alas sholat, kita dengar, ayo saudaraku, kita sholat. Ayo kita sholat. Dia menolak, sudah tinggalkan, sudah. Kalau kamu tidak mau penuhi panggilan Tuhan kita, sudah, saya akan datang penuhi. Begitu seorang muslim. Jangan menjadi orang-orang yang lembek. Bukan itu orang yang lembek, orang-orang yang soleh. Orang-orang yang lembek itu adalah orang-orang yang pemalas, tidak mau taat kepada Allah. Itu orang lembek itu. Sholat saja tidak mampu. Lembek imannya, lembek akidahnya, lembek kepercayaannya. Itu orang yang lembek. Orang kuat itu adalah orang yang beriman, walaupun fisiknya kecil, badan kecil. Lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar itu manusia yang terbaik dari umat seluruh para nabi. Semua umat nabi-nabi terdahulu, Abu Bakarlah umat yang terbaik radhiyallahu taala anhu. Badannya, bagaimana badannya Abu Bakar? Kurus. Kecil, kurus. Namun dia adalah orang yang paling kuat, manusia terkuat. Apanya yang kuat? Imannya yang kuat, akidahnya yang kuat, keyakinannya yang kuat, keikhlasannya yang kuat. Itulah orang-orang yang kuat. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, mari kita senantiasa untuk menjadi seorang yang betul-betul
mengaku sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita betul-betul mengikuti setiap langkah-langkah beliau, setiap sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita letakkan telapak kaki kita di atas telapak kaki yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pijaki. Jangan mau lari.